Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Perintah puasa di bulan suci Ramadan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Perintah puasa ini diwajibkan kepada kita agar kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada kesan di tengah-tengah masyarakat bahwa yang mengantarkan ketakwaan itu hanya puasa dan ibadah-ibadah ritual semata. Jelas ini adalah pemahaman yang salah. Karena wujud ketakwaan itu bukan hanya ada pada ibadah puasa dan bukan hanya ada di bulan Ramadan saja. Terdapat 6 ayat Al-Quran yang diakhiri ungkapan la'allakum tattaqun. Pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa ketakwaan akan diraih kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam pengertian secara umum adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian dan mengangkat gunung Tursina di atas kalian. Ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan ketakwaan. Ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketakwaan akan diperoleh ketika manusia berpegang teguh kepada wahyu yang diturunkannya dan selalu mengingat kandungan wahyu tersebut. Berpegang teguh dan mengingat isi wahyu berarti menjalankan syariat Allah dalam kehidupan. Dengan demikian ketakwaan akan diperoleh ketika kita menjalankan syariat Allah secara kafah, secara total. Yang ketiga, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bagi kalian dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketakwaan itu bisa diraih dengan menjalankan hukum kisos. Dengan kata lain, wujud ketakwaan kaum muslimin harus diimplementasikan dalam penegakan hukum kisos. Nah, penegakan hukum kisos ini tidak bisa dilakukan dengan sempurna kecuali dalam naungan pemerintahan Islam. Karena itu, ketakwaan mengharuskan kaum muslimin memiliki imam atau khalifah yang akan menjalankan hukum kisos. Yang keempat,
Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah saya sampaikan di awal tadi, perintah tentang puasa. Kemudian yang kelima, Quran surat Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena akibatnya akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian itu Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketakwaan akan diperoleh dengan mengikuti jalan Allah dan menjauhi jalan-jalan yang lain. Mengikuti jalan Allah artinya menjalankan syariatnya, menegakkan hukum-hukumnya. Menjauhi jalan-jalan yang lain artinya mencampakkan aturan-aturan lain, meninggalkan sistem kehidupan selain Islam. Jadi jelaslah bahwa wujud ketakwaan itu adalah menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Yang keenam, Quran surat Al-A'raf ayat 171. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'um bihim khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung Tursina di atas mereka, seolah-olah gunung itu merupakan awan, dan mereka menduga bahwa gunung itu akan menimpa mereka. Maka ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kekuatan, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Ayat ini semakna dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 63, bahwa ketakwaan itu akan diperoleh dengan berpegang teguh kepada wahyu dan menjadikan wahyu sebagai pedoman dalam beramal. Dalam penelaahan secara singkat terhadap 6 ayat di atas, bisa kita menarik kesimpulan bahwa ketakwaan yang dikehendaki oleh Allah adalah ketakwaan yang paripurna, ketakwaan yang total, ketakwaan yang harus kita wujudkan dalam seluruh aspek kehidupan dalam menjalankan syariat Allah. Caranya adalah dengan menjadikan syariat Allah itu sebagai undang-undang resmi yang mengikat dalam kehidupan ini. Hal ini tidak akan terwujud kecuali jika kaum muslimin hidup dalam naungan pemerintahan Islam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setelah mendengar dan menyimak ayat-ayat Allah di atas, masihkah kita ragu dengan model ketakwaan yang harus kita wujudkan? Masihkah kita bersikukuh memenjarakan ketakwaan di masjid atau di bulan Ramadan saja? Masihkah kita meremehkan ketakwaan di luar ibadah ritual, di luar bulan Ramadan? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.